Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka pelosok penguatan IKM dan numerasi bagi pendidik di lingkungan SDN 032 Tanjung Batu Tarakan. Salawat dan salam terberdoa kita aturkan kepada lingkungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat pengawas pembina SDN 032 Tanjung Batu Tarakan, Bapak Sulaiman SPD MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 032 Tanjung Batu Tarakan, Bapak Agung Yudana SPD, yang kami banggakan Bapak Ibu Guru beserta workshop penguatan IKM dan numerasi SDN 032 Tanjung Batu Tarakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini adapun acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, angka baiknya kita awali dengan memohon petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan itu memiliki berkah untuk diri kita dan kedepannya bermanfaat bagi peserta didik kita. Mari kita awali untuk yang Muslim, kita awali dengan surah Al-Fatihah. Bagi yang non-Muslim, kami persilakan sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kami semua berkumpul di ruangan ini dalam rangka melakukan kegiatan workshop penguatan IKM dan numerasi bagi pendidik di lingkungan SDN 032 Tanjung Batu Tarakan. Ya Allah ya Rabb, berkahilah apa yang kami lakukan, berilah kami kesabaran, ketabahan dan kekuatan untuk menimba ilmu, melakukan perubahan agar lebih baik, agar kami bisa menerapkan pendidikan yang bermanfaat bagi anak didik kami. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berkahilah setiap usaha kami, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, agar apa yang kami lakukan mendapat amalan ibadah. Ya Allah ya Rabb, terimalah doa kami, ampunkanlah segala kesalahan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 032 Tanjung Batu Tarakan kepada Bapak Agung Yudana SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Pengawas Pembina, Bapak Salaman SPD MPD, yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu, bapak-bapak Dewan Guru SD Negeri 032 Tanjung Batu, serta rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah karena berkat nikmat taufik dan hidayahnya Allah masih bersatu dalam kehidupan kita, yang hanya adalah kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa hadir kembali ke sekolah kita ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan. Kita tahu bahwa SD Negeri 032 ini adalah salah satu sekolah penggerak atau ketarakan yang mana harus mengimplementasikan kurikulum merdeka ke semua jenjang. Di situ ada numerasi gitu. Kenapa tidak literasi dan numerasi? Biasanya ini saling berpasangan. Berdasarkan data dari rapor pendidikan Bapak, ada peningkatan signifikan di tahun 2023 dan 2024. 2023 rapor pendidikan kita merah 1, kuning 1. Namun di tahun 2024 tidak ada warna merah, ada peningkatan sangat signifikan. Sekiranya ada yang belum paham, langsung enak bertanya gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan selanjutnya adalah sambutan dari pengawas pembina SDN 032 Tanjung Batu Tarakan, sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Sulaiman SPD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 32, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Ya, kalimat-kalimat sebetulnya bukan seperti itu. Kita disuruh membaca, maaf ya, karena sudah Islam dikatakan penguatan dan mobilisasi
bagi pendidikan di lingkungan SD 32 Tanjung Batu Kakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan mungkin kita iya dulu ya, supaya semangat ya. Masih ingat kan? Iya. Oke, siap? SDM 032 Tarakan. Yes, no. Oke, demikianlah tadi rangkaian acara pembukaan workshop pada hari ini. Sejuta potensi Bapak Ibu sekalian di sekolah ini. Tidak hanya potensi kekuatan SDM-nya yang sudah ada, terbukti dari rapor pendidikan Bapak Ibu 2022, 2023 dan sampai 2024 ini menanjak terus peningkatannya. Bahkan yang dapat jempol dari kementerian itu di karakternya itu dapat jempol. Bapak Ibu kenali misalnya Bapak Ibu guru yang baru ini tidak hanya gedungnya saja Bapak, tapi kita punya sekolah penggerak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tahu tentang apa itu sekolah penggerak begitu. Jadi kamu juga tidak tahu, makanya kamu juga pengen lihat apa sih dalamnya Ibu Rosinda kok di 05 kemarin terus Bu, betul Bu itu. Kemudian kami juga belum tahu nanti ada sumber-sumber yang lain kayak Pak Ibrahim, kemudian Pak Narjo yang calon guru penggerak gitu. Kalau dulu ada namanya sekolah keren, sekolah sahabat keluarga, itu berdasarkan kegiatan sekolah. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa karakteristik kurikulum merdeka itu ada 3 hal yang kami tangkap gitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter. Nah ini di rapor pendidikan Bapak Ibu ini ada karakter murid. Nah maka karakter disitulah kita akan bangkitkan kembali soft skill. Nah soft skill itu apa? Nanti kita coba diskusi. Kemudian yang kedua fokus pada materi esensial, materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa berdasarkan karakter yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian pembelajarannya fleksibel. Nah ini di sini Bapak Ibu bahwa kita tidak dituntut untuk menyelesaikan pembelajaran, tetapi ada acuannya, ada CP-nya, apa yang harus kita capai gitu. Harapannya misalnya kita nanti Bu Rusida akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran, nanti kita ada diskusi dengan kerjasama dengan tim, kepemimpinan, kreativitas, ketahanan emosional, kemudian beradaptasi gitu. Artinya ya tadi sekali lagi ada acuannya, kemudian acuan itulah nanti kita akan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan workshop kita penguatan IKM. Hari ini saya mengisi dan Bapak tentang implementasi kurikulum merdeka. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap berada istiqamah di dalam jalan yang benar. Baiklah, saya lanjut aja pembahasan kita. Hari ini saya sedikit bahas tentang pembelajaran dan asesmen, tentang capaian pembelajaran, perumusan ATP, TP, dan nanti ada modul ajar. Terlebih dahulu saya sedikit menyampaikan bahwa dari ke pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang pasti kita harus melihat dulu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti kita akan lakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal, nanti ada namanya asesmen diagnostik, terus asesmen kognitif. Nah, untuk itu saya sedikit bahas tentang pembelajaran dan asesmen. Nanti video ini di nomor 3 di Pak. Bisa nggak ini Ustaz? Saat ini, Ibu dan Bapak Guru berada di modul pertama, memahami murid, dengan materi memetakan kompetensi dan kebutuhan murid.
Kita dapat mengetahuinya dari perhatian yang tidak terfokus, pandangan kosong, dan murid yang tampak tidak memahami bahan ajar. Silahkan buka halaman 43. Nanti jajan apa di kantinnya? Aduh, Tahu dulu prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita harus dulu mengetahui 3 faktor penentu untuk bagaimana kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran yang lebih bermakna pada siswa. Kita harus tahu dulu pengetahuan awalnya. Nah, tadi yang lakukan biasanya asesmen awal, apakah bisa kognitif dan diagnostik biasa tentang bagaimana perasaan untuk mengetahui perasaan peserta didik. Tahu makanan favorit boleh, terus di lingkungan belajarnya di rumah itu seperti apa, berapa lama durasi belajarnya, atau belajar dia dengan siapa di rumah itu boleh dilakukan di asesmen diagnostik. Itu untuk mengetahui bagaimana Pengalamannya luar biasa. Ya, tujuan kita belajar itu singkatnya kan ingin mengetahui yang belum diketahui. Itu mungkin paling singkatnya. Nah, terus untuk siapa saya mengajar. Nah, seperti tadi, tentunya awal yang dibicarakan tadi itu adalah mengetahui karakteristik dari yang kita ajari, sehingga untuk mempermudah mentransfer apa yang kita memberikan adalah mengenali karakteristik dari baik secara individu maupun secara umum atau kelas per kelas. Jadi mungkin itu secara singkat bahwa tujuannya untuk belajar adalah untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Nah, tentunya butuh proses. Prosesnya bagaimana adalah antara yang atau siswa dengan guru. Nah, sehingga muncul interaksi. Dan interaksi itu tentunya dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan karakteristik tadi. Mungkin itu ya menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Bapak. ada yang lain dulu ya, Kang Ajeng. Boleh? Oke. Benar apa yang disampaikan Pak Muhammad tadi, saya mungkin menambahkan bahwa belajar itu tujuannya ada 3. Yang pertama adalah ingin mendapatkan pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Dan yang ketiga penanaman sikap, mental, dan nilai-nilai yang harus kita gali. Nah, lalu untuk siapa? Saya mengajar. Saya mengajar tentu saja tujuannya adalah untuk peserta didik. Jadi kita guru, setelah kita mendapatkan pengetahuan, keterampilan, penanaman sikap, moral, dan nilai-nilai, maka kita transformasikan untuk seluruhnya kepada peserta didik. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih terperinci ternyata yang Huruf atau angka yang Anda sukai di selembar kertas? Angka atau huruf atau bentuk geometris? Waktu Anda 11 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke? Sudah semua? Satu aja. Buat sebuah. Boleh sebuah bentuk geometris, boleh huruf ataupun angka. Sudah 11 detik tadi. Sudah. Coba tunjukkan kepada saya gambarnya apa aja. Saya nih. Iya. Oke. Oke.
Masih ada lanjutannya ini. Gitu ya. Setelah kalian buat tadi huruf atau angka itu, buatlah menjadi satu atau sebuah makhluk hidup. Iya kayak makhluk hidup. Gambar, sebuah gambar makhluk hidup. Kura-kura. Pak Ibrahim dengan budaya masa pemikiran ini bentuknya lingkaran. Pak Nabi udah cemburu kan? Menjadi sebuah gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Nah, siapa yang mau deskripsikan dari bentuk apa tadi itu, terus jadinya apa? Saya memilih bentuk geometri dari bentuk persegi panjang dan lingkaran, kemudian menjadi makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa? Manusia. Coba kasih lihat. Deskripsinya ini manusia ada form petani. Petani. Nah, petani kan Kayak baju orang-orang gitu. iya bukan petani yang lagi mau bekerja. Nah, jadi yang kotak ini yang dipegang kiri kanannya itu adalah bekalnya untuk bekerja. Oh, siap. Oke, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Dia dari gambar, ada yang Dari angka. Angka. Oke, angka. Bu Lusita. Jadi tadi saya menggambar angka 7, garis dan juga huruf U. Lalu saya jadikan gambar seekor kuda. Nah, jadi dari angka 7-nya membentuk leher dan angka U yang tadi saya buat menjadi kaki belakang dan garis geometri garisnya itu menjadi perut belakang. Ya lanjut, ada lagi? Karena kan semua orang pasti pengen kalau mendapatkan nilainya A. Iya, pasti semua orang tuh pengen nilainya dapatnya A. Terus setelah dibuat menjadi makhluk hidup, saya memilih untuk membuat jamur karena jamur itu kan dapat tumbuh bahkan di tempat yang berbeda. Jadi filosofinya semoga bisa ditempatkan dimanapun tetap bisa berkembang. Ada yang tahu? Pak Ibrahim mungkin? Hah? Kayak gitu kan yang anak-anak kita beri petunjuk, anak-anak pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda ya kan? Kita kasih sudah satu misalnya geometris tadi atau benda atau angka, pasti hasil yang dihasilkan anak-anak adalah berbeda-beda. Nah seperti itulah nanti dalam capaian pembelajaran sebenarnya itu ada waktu tadi yang ditentukan 11 detik itu adalah penentuan seperti apa fase yang diharapkan tadi dalam mencapai tujuan akhirnya adalah tadi makhluk hidup itu tersendiri. Ini semua mudah-mudahan ibu senantiasa sehat, kemudian ilmu yang atau pengetahuan yang dibagikan tambah barokah bagi kami semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, mudah-mudahan kita semua sehat, kemudian kita bisa melakukan pelayanan terbaik untuk sekolah kita ini. Demikian atas segala rangkaiannya. Insya Allah besok kita masih ketemu dengan Bapak Mahfud Bahnan. Beliau adalah salah satu tim penyusun soal ANBK yang bagian numerasi. Insya Allah kalau tidak salah begitu. Di Tarakan ini banyak ikut tes. Yang lolos tes adalah beliau dan dikirim ke Jakarta. Yang literasinya Pak Hasto sempat dibawa ke Australia di sana. Kemudian untuk Pak Mahfud Bahnan itu mestinya ke Amerika kalau tidak salah. Tapi karena ada alasan tertentu akhirnya tidak jadi berangkat. Tapi kegiatannya dipusatkan di Jakarta selama beberapa hari bersama orang-orang terkait dengan numerasi. Basic semuanya. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Kurang 29 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka workshop penguatan IKM dan numerasi bagi pendidik di lingkungan SDN 032 Tanjung Batu, Tarakan. Salawat dan salam terlupa pula kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Syarif Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Pak Mahfud, dan kami ucapkan selamat datang di SDN 032 Tanjung Batu, Tarakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 032 Tanjung Batu, Tarakan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta workshop penguatan IKM dan numerasi yang hadir pada hari ini. Kita alhamdulillah sudah 2 hari ya, dari kemarin sampai hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan workshop selama 1 hari, dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Mahfud akan menyampaikan materi tentang numerasi. Nah, untuk itu kita berharap supaya nanti Pak Mahfud bisa memberikan penguatan supaya nanti ada peningkatan numerasi di SDN 032 Tanjung. Karena kami jujur aja, mungkin Bapak Sekolah sudah menyampaikan masih kurang dari segi numerasi. Jadi kita akan belajar bersama tentang bagaimana penguatan numerasi. Untuk itu mungkin kita juga tidak berlama-lama di sini, dan kami memberikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit bagaimana penguatan yang akan disampaikan kepada kita semua. Untuk itu kami berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala SD Negeri 048 Bapak Mahfud Banan. Yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu, bapak-bapak guru SD Negeri 032 Tanjung Batu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat taufik dan hidayahnya Allah masih berikan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa hadir kembali di sekolah kita ini dalam rangka penguatan kapasitas dan kemampuan kita semua di implementasi kurikulum merdeka sekaligus di numerasi. Perlu kami laporkan Bapak Mahfud bahwa rapor pendidikan kami ini ada peningkatan secara signifikan, Bapak. Penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Mahfud mungkin baru kesini ya, baru pertama, agak jauh ya Pak. Tinggalnya di mana Pak? Tadi dari ujung ke ujung ya. Saya juga pernah mengalami juga Pak, Angkatan Laut. Saya dulu pertama di 49. Ya, di 48 itu ada temanku namanya Pak Masidi. Nah, jadi saya hafal betul 48 itu kayak apa, dulu kondisinya rawa itu Pak ya, rawa, ditipu. Ya, jadi saya tahu persis. Nah, jadi itu
2K. Jadi saya sudah keliling Tarakan. Ya, rekan-rekan, Dewan Guru, baiklah. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan berikan kesempatan kepada Pak Mahfud untuk menyampaikan bagaimana kiat-kiat di dalam peningkatan dan penguatan numerasi agar rapor pendidikan kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Saya dia. Langsung materi. Oh iya, silakan Pak. Mungkin sebelum materi request foto salam numerasi Bapak Ibu, salam Oh, iya. numerasi kita ya. Salam numerasi grup N ya. Oh. Siapa ya? Ya. Oh ini. Yang semangat. Oke, siap? Siap. SD 032 Tanjung Batu, Tarakan. Sekolah cerdas berkewajiban. Yes, 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 go. Itu Pak kami ya. Biar semuanya. Silakan Pak. Boleh sih Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, ada 5 baik kalimat yang mau saya bacakan ini. Ke pantai Senggigi mencari obat. Terima kasih. Sejak lahir saya ikan selangat serta belalang. Selamat pagi para guru hebat, tetap semangat kembangkan potensi anak. Yes. Pantun yang kedua belum saya susun, jadi kita masuk. Baik, kita ke terbang ke Tanjung Batu. Sebelum saya kesini, kita berkabut ria dulu. Atau pernyataannya nanti di slide di handphone Bapak Ibu, tinggal pilih ya atau tidak. Nama yang mudah dikenal, jangan pakai nama samaran ya. Ada tudung merah, ada ikan hiu, ada gunung biru. Mana Pak? Ya, ini pinnya. Oke, kita lanjut pernyataan nomor 1. Waktunya 3 menit. Ya, Ibu Sita, Bapak Ibu 30 detik. Pak Ibu kayaknya naik nih Pak Ibu. Ya, Ibu naik menggunakan tools atau aplikasi ini. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak apa-apa. Bapak Ibu, ini nama saya lahir di pulau ini. Mungkin ada yang sama-sama saya lahir di pulau ini? Ada, Rosida dan Pak Ibrahim lahir di pulau ini ya. Pulau Bundar, bilang teman saya di Jawa. Begitu bilang, ini pulau ya pulau. Jadi gimana pulau pulau? Ini pikir teman-teman di Jawa itu Kalimantan itu hutan masih Bapak Ibu. Apalagi IKN di Penajam Pasir Utara itu kan memang di tengah-tengah areal hutan. Tapi kan di surat 17 Agustusan Pak Presiden mau 17-an di IKN bulan depan. Agung 2016 IGP Banjarmasin. Oh tidak. Bahasa Inggris tidak masuk ya. Saya Pak Hasto, Pak sesuai dengan tema kita hari ini, numerasi. Pasti Bapak Ibu tahu nih, nomor 1 apa, nomor 3 apa. Jadi pemerintah Permendikbudristek itu mengharapkan satuan pendidikan ada 3 aspek yang dievaluasi. Dan ini memang sudah kita laksanakan. Teman-teman itu di sekolah sebenarnya sudah dilaksanakan. Hanya saja
tidak terlihat atau tidak dijadikan mana yang faktor atau aspek numerasinya yang mana konteks. Nah, kata wajib itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih iya, berarti konsep berpikirnya masih keliru. Dalam artian, kalau sudah bunyinya wajib, apapun materi Bapak Ibu harus ada numerasinya. Yang sedang berjalan dan yang sudah tutup karena sudah melewati batas pendaftaran. Saya belum update informasi ini tahun ini sisa 5 bulan terakhir ini apakah masih ada beasiswa yang terbuka atau tidak. Kalau memiliki kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep ini, tak terlihat ya. Numerasi itu Ibu Aulia memiliki kemampuan mendampingi anak-anak. Jadi numerasi itu definisinya kita sendiri, kemampuan saya, kemampuan Pak Aulia, kemampuan Bu Rosida, kemampuan Pak Narjo. Tapi kalau kompetensi numerasi itu kemampuan Bapak Ibu dulu mampu mendampingi anak-anak dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan, mengkomunikasikan informasi dan ide matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawabannya tidak sama ya Bapak Ibu. Numerasi itu umum, luas. Kalau matematika itu khusus mata pelajarannya. Mereka akan mengupas tuntas tentang rumus-rumus. Nah, tadi yang disampaikan Pak Agung, saya jadi takut juga Pak Mahmud ini ahlinya nih. Saya bukan orang ahli matematika, apalagi matematika. Saya jujur Bapak Ibu, saya memilih bahasa Inggris kuliah karena menghindari matematika. Ternyata deskripsi akhir kata pokoknya ada hitung-hitungannya lah. Saya lupa. Ada juga hitung-hitungannya. Nah, itu matematika. Tidak bisa kita hindari. Mau mata kuliah apapun itu pasti ada yang hitung-hitung. Apalagi berhubungan dengan data. Wah, selesai saya. Tapi alhamdulillah bisa saya lewati. Karena mau tidak mau harus itu dijalani. Ya, orang keempat kembali ke angka 1. Oh, karena karena wartawannya sibuk, Pak Agung itu pemainnya jadi kan jawab. Saya ingin sama wartawan sama komentatornya tadi. Mohon maaf Pak Agung itu pemainnya. Jadi pas 12 saya kira ibu tadi begini. Saya mulai dari Pak Agung ke zigzag ya, Pak Agung terus Pak siapa nanti? Satu lagi ya. Oh, dari sini bagi sini. Ya. Iklan dulu. Nah, mana mulai dari paling ujung ya. Dari kamarten ya. Siap Bapak Ibu? Ke kiri. Silakan kamarten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Huruf akhir adalah awalnya kata. Ada yang bisa berikan contoh? Panggung Tuntut. terus Anci tutut berikutnya tutut iya betul topi, berikutnya lagi ikan, berikutnya lagi oke. Paham ya Bapak Ibu? Cari urutnya lama. Nah, huruf akhir adalah awal kata. Oke, siap. Paham ya? I lagi apa? Ada kelompok 1, 2, dan 3. Tunjuk kelompok 1 atau kelompok 2 dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Silakan maju. Huruf akhir adalah awal kata. Indomie. Oh ya Pak, oke.
Indomie kan? Gelang. GG Pak GG. Ikan. Tiga. Kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Kenapa? Cari temannya. Artinya adalah botol. Lampu, Sip. uang, Oke. gelang, ikan, Habis. Waktu habis. Terakhir adalah awal kata. Kata kuncinya adalah workshop. Padi. Ikan. Nanas. singa, Api. Iguana. Ayam. Waktu habis ya. Udang siapa yang suka tadi? Yang itu tadi siapa ya? Bukan aku. Udang Glory. siapa yang suka tadi? 20. Glory tadi berapa? 22. Pengetahuan matematika ini kan contoh bagaimana Bapak Ibu menanamkan konsep bangun datar itu yang seperti apa. Saya pernah ini ya, bangun datar. Definisi bangun datar itu bagaimana Bapak Ibu? Garis Bangun yang tidak memiliki ruang. bangun yang tidak memiliki ruang. Ya. Kalau seperti ini, apakah ini bangun datar? Belum. Satu garis. Satu garis tidak bangun datar ya. Dia harus Sebuah bangun. membentuk sebuah bangun. Ini bangun datar. Ya. Kalau ini saya miringkan, apakah itu bangun datar? Masih, walaupun bentuknya miring. Penanaman konsep bangun datar jangan sampai kita keliru ke anak-anak. Ada sharing di satu sekolah datar, ya kayak meja, ya sudah ini datar, bangun datar. Tapi pada saat dimiringkan, anak-anak mengatakan, Pak itu bukan bangun datar karena miring sudah. Padahal masih bangun datar. Jadi kita hati-hati memberikan penanaman konsep. Kalau keliru, itulah yang anak bawa sampai kelas tinggi. Personal ini berarti yang berhubungan dengan saya, berhubungan dengan Bapak Ibu pribadi ya, kebutuhan kita masing-masing. Bagaimana saya menyiapkan makanan, bagaimana saya belajar saintifik. Saintifik ini berarti berhubungan dengan data, cuaca, iklim, astronomi, medis, pengukuran, dan keilmuan matematika itu sendiri. Genetika, ini yang berhubungan dengan saintifik. Dan yang terakhir konteks simulasi itu berhubungan dengan seni dan sosial budaya. Sistem pemungutan suara, transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demografi, dan sebagainya. Yang paling sering kita temui, bukan sering ya, yang paling viral kalau sudah kita temui itu sistem pemungutan suara. Zaman saya sekolah, konten atau konteks? Kontennya apa ini Bapak Ibu? Aljabar dan bilangan. Ini soal zaman saya dulu. Pokoknya soal konten. Yang dimaksud dengan literasi numerasi soalnya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini literasi numerasi betul. Konteksnya ada, kontennya juga ada. Ini konteksnya apa ini Bapak Ibu? Konteks kan ada 3 tadi. Nah ini masuk ke mana? Masuk ke seni sosial budaya. Yang mananya masuk sosial budayanya ini?
Kalau hananya menjual, dia dapat keuntungan, tapi konteksnya adalah personal, kan untuk dia nih. Tapi boleh sosial budaya berhubungan dengan satu daerah mungkin penghasil buah jeruk paling banyak ditemukan daerah mana, kalau dia menyebutkan daerahnya ya. Nah ini literasi numerasi. Ini untuk anak-anak kita agar mereka bisa mengasah, menguatkan pengetahuan, keterampilan numerasi dalam menginterpretasikan angka, data, tabel dan sebagainya. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan literasi numerasi memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk dan menguatkan SDM Indonesia yang mampu mengelola, ya ini pasti jelas. Hadir kemarin secara online Hari Anak Nasional. Kami workshop Pak. Oh workshop ya? Iya. Itu saya tidak habis pikir. Anak kelas 6 SD mengajar kalkulus di Universitas Cenderawasih. Luar biasa. Hasil didikannya profesor siapa itu dengan metode komunitas belajar gasing atau apa itu. Anak kelas 6 SD. Profesornya nyampaikan, Pak Presiden kalau masih ingat 6 tahun lalu Pak Presiden datang, anak ini tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang Pak Presiden, anak ini sudah membantu mengajar kalkulus di Universitas Cenderawasih. Kelas 6 SD. Pendampingan dia yang putra kelas 6, yang putri itu kelas 3 SD. Saya bilang luar biasa. Intinya kita Bapak Ibu, kalau kita mampu menyadari anak kita punya bakat, seperti kata Pak Margo, tinggal kita jalan, kita asah. Wah itu luar biasa. Dia mampunya kelihatan dia di bidang apa, IPAS lah dia, matematika kah dia, olahraga, seni budaya. Tinggal kita asah aja gitu. Tinggal kita lagi memunculkan mereka, membimbing, mengembangkan dan memunculkan mereka. Kita bimbing, kita kembangkan, sudah mantap, tapi tidak kita munculkan dalam artian tidak kita kirim mewakili sekolah, ya diskusi aja juga dia. Otomatis SDM-nya Papua, itu Papua tuh daerah konflik. Ponakan saya aja dikirim ke sana, orangnya udah nangis-nangis. Saya bilang, kok langsung zoom saya. Coba yang positif saja. Jalan hidup kembali hidup. Oh, dengar berita itu saya bilang itu. Untuk penguatan numerasi di sekolah gimana? Apa yang harus dilakukan di sekolah? Media aja. Kenapa sekolah harus apa? Sekolah menyiapkan media aja. Contohnya gimana? Misalkan yang berhubungan dengan tools. Oh, terusnya oke. Prasarana dan prasarana. Ya, sarana prasarana yang menunjang pembelajaran ya. Kalau tools tadi di antara 3 itu yang belum ada yang zaman dulu ya. Yang masih belum. Ya, yang representational 3 ini yang bisa dibuat untuk penguatan numerasi anak-anak di luar kelas. Namanya juga ini lingkungan. Bagaimana sekolah mengambil peran dalam penguatan numerasi. Ini berarti tidak terpaku di dalam kelas. Bagaimana dengan lingkungannya. Nah ini disampaikan pada terakhir. Penganggaran, pengembangan profesi Bapak Ibu, termasuk yang sudah diprogramkan oleh Pak Sekolah serta tim hari ini. Tetap jadi anak-anak tidak hanya pada saat pembelajaran konten matematika saja ketemu hal-hal seperti ini, tapi di lingkungan mereka juga melihat. Intinya penempatannya itu Bapak Ibu di tempat yang anak-anak sering lihat, ke tempat anak-anak berkumpul. Ada di satu sekolah, Pak saya sudah buat Pak satu ruang khusus
Itu lengkap Pak, bungkus, bangun buang, berbagai macam bentuk bangun buang. Itu untuk pembelajaran pada saat pembelajaran matematika, tapi bukan lingkungan atau lingkungan merat itu di luar. Jadi bukan pada saat anak-anak belajar saja, tapi pada saat istirahat mereka melihat lingkungan merat maupun lingkungan keras. Jadi kita berkolaborasi ya, saling bantu. Tidak hanya tanggung jawab guru matematika pada saat pelajaran matematika. Ini mata pelajaran apa ini Bapak Ibu? Mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran IPAS. Konteksnya apa ini Bapak Ibu? Konteks. Saya kembali lagi ke sekolah nanti ke Bapak Ibu. Dalam membuat soal jangan sampai kita mayoritas kontennya saja, tapi tidak ada konteksnya. Kalau zaman dulu namanya soal cerita. Kalau zaman dulu memang banyak yang harus kita benahi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membuat soal literasi, numerasi, insya Allah anak-anak nanti tidak kaget pada saat AKM atau ANBK. Mereka tidak kaget lagi nanti. Wah, ini yang sudah Pak Marjo pernah kasih saya, ini sudah pernah Bogil kasih saya, jadi tidak kaget mereka. Jadi kita biasakan ke mereka untuk seperti yang disampaikan Ibu Rosida, pembiasaan anak-anak mengerjakan soal literasi numerasi. Sedih ya Bu ya. Beberapa saya juga butuh nanti masukan dari Bapak Ibu. Nah, itu nomor handphone saya ya Bapak Ibu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, sharing, silakan Bapak Ibu. Kita saling sharing saja. Dan saya bukanlah ahlinya yang seperti mungkin harapannya Pak Agung dan teman-teman. Saya hanya kebetulan dapat kesempatan terpilih Februari untuk mendapatkan ilmu ini di luar daripada Bapak Ibu. Jadi tugas kami dan tidak menjelaskan kembali ke Bapak Ibu supaya tidak hanya berhenti di satu orang, tapi menyebar ke banyak orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kekurangan ada dalam diri saya, kesempurnaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan ke Pak Kepala Sekolah kegiatannya. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Bapak Mahfud. Sekali lagi kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih Bapak. Terbuka wawasan kami, khususnya saya Bapak. Memang sejak kemarin kami juga memikirkan itu, cuma mungkin karena anggarannya tersusun tahun yang lalu kami belum bisa bergerak apa-apa. Tapi terus kita sejak kemarin kami coba kami diskusikan, tapi belum terpikirkan ke sana. Tapi dengan begini kami akan terbuka sekarang wawasan. Ini boleh kami kira-kira kami bukan bermaksud untuk plagiat ya Bapak ya, tapi sebagai apa ya? Apa istilahnya Pak, mencontoh gitu, apa namanya itu ATM tadi, bukan plagiasi, tapi kita mau ya ambil dan tiru dan modifikasi. Mohon izin untuk melakukan itu Bapak, karena memang sangat menarik untuk pembelajaran busur tadi itu. Nah, ini sekian derajat, anak-anak jadi tahu sekian derajat begini rupanya gitu. Saya yakin pasti akan lebih mengenal langsung tentang belajar numerasi kepada anak-anak jika pendukung pembelajarannya itu diwujudkan di sekolah. Mohon izin Bapak, ini nanti kami mau ATM, program-program maupun spot kosong tadi nanti insya Allah kami akan isi dengan pendukung pembelajaran numerasi dengan gambar-gambar yang lebih menarik. Kami yakin teman-teman punya ide-ide yang bagus. Sebenarnya Pak, kami nampaknya sudah ada di depan itu sudah ada
permainan tradisional, huruf-huruf, angka, mainan cabang itu juga sudah ada tulis-tulisannya. Tinggal mungkin tadi sudah ada rekomendasi spot-spot kosong, nanti kita akan coba kita sama-sama saja. Sekali lagi kami mengucapkan guru terima kasih, mudah-mudahan Pak Mahfud senantiasa sehat, senantiasa mau berbagi ilmu kepada kami. Jangan ditutup Bapak HP-nya jika nanti ada kami konsultasi kah atau bertanya-tanya kaitannya dengan kegiatan numerasi, dan suatu saat nanti kami akan panggil lagi, mohon kesediaannya untuk hadir dan memberikan wawasannya kepada kami. Nanti ketika tahu kok dapatnya masih gitu, aduh saya tidak mau datang jangan begitu ya Pak ya. Mohon dibuka pintu untuk kami belajar. Demikian dari kami. Sekali lagi kami juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan sesuatu hal, mungkin kepada ke sekolah atau ke narasumber. Tentunya ke sekolahnya Bu ya, nanti biar kami bisa mendata apa yang bisa kita kerjakan. 1 menit mungkin dari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Atau nanti kita di mobil aja, nanti kita diskusi di mobil aja kali. Itu Bapak ya, Ibu ya. Baik, mungkin dari kami begitu. Oh, boleh. Satu terakhir. Beli selasih di pasar batu. Tak lupa udang, daun sop, dan buah kuini. Terima kasih SD 032 Tanjung Batu sudah diundang di workshop. Mantap. Keren. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua, menjadi amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya harapan kita tidak hanya peningkatan kompetensi atau kapasitas diri kita, Bapak Ibu guru, saya dan Bapak Ibu guru semuanya, termasuk rapor pendidikan, mudah-mudahan bisa naik dan membaik, menjadi hijau semuanya. Amin. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum